lagi dengan Bu Sela di mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang penyakit pada sistem saraf. Saat ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit pada sistem integumen. Nah, yuk kita bahas tentang sistem penyakit ini. Yuk, let's check it out. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu bab baru ya, tentang penyakit pada sistem integumen. Nah, apa sih ya penyakit pada sistem integumen itu? Nah, sebelum kita membahas tentang penyakitnya, mari kita review kembali tentang anatomi dan sistem integumen terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama kali yang akan kita bahas itu tentang kulit ya. Ini kulit ya, ini bagian-bagian kulit. Nah, kulit itu merupakan bagian tubuh yang pertama kali berhubungan fisik dengan lingkungan luar ya. Jadi apabila adanya paparan sinar, infeksi dari organisme dan reaksi alergi pasti akan muncul pada kulit ya. Jadi oleh karena itulah kita harus menjaga kesehatan kulit kita agar tidak mengalami gangguan tersebut ya. Nah, kulit ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama itu sebagai organ penerima rangsangan. Ya, maksudnya apa Bu? Ya, jadi kulit kita itu sebagai indera kita, sebagai indera peraba. Jadi kita bisa merasakan tentang permukaan yang kasar, halus, bergeronjal dan lain sebagainya. Itu karena memang kulit kita sebagai indera peraba. Jadi karena di sana terdapat beberapa sel-sel serabut saraf ya. Jadi kita bisa merasakan berbagai macam bentuk dan rasa ya. Jadi rasa atau bentuknya benda itu seperti apa, kita bisa merasakannya. Yang kedua yaitu ada untuk melindungi tubuh dari berbagai gangguan lingkungan luar ya. Jadi kulit kita itu sebagai proteksi ya. Kulit ini akan melindungi bagian dalam tubuh dari gangguan fisik maupun mekanik ya, seperti gesekan, tarikan, zat-zat kimia, radiasi sinar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu sebagai sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi kulit itu yang akan, kulit kan bagian yang terluar dari tubuh kita, sehingga kulit itu pasti akan menjadi sistem pertahanan tubuh. Apabila ada virus atau bakteri yang akan masuk, itu pasti akan dihalau terlebih dahulu oleh kulit kita ya. Terus yang selanjutnya sebagai pengatur suhu tubuh. Maksudnya apa Bu ya? Jadi kalau misalnya udara lagi panas ya, pasti kulit kita akan mengeluarkan keringat. Lah, fungsinya untuk apa Bu? Lah, fungsinya itu untuk mendinginkan tubuh kita ya. Jadi jangan salah, kalau misalnya kita keringatan itu berarti itu merupakan proses adaptasi supaya tubuh kita itu kembali normal. Terus selanjutnya fungsinya untuk menjaga kelembapan tubuh juga. Nah, secara anatomi kulit ini terbagi atas 3 lapisan utama ya. Yang pertama itu ada lapisan epidermis ya. Lapisan ini lapisan yang bisa kita lihat ya, lapisan kulit yang paling luar ya. Jadi pada manusia itu pasti memiliki epidermis ya, kulit yang paling luar. Terus yang selanjutnya ini lapisan di bawah epidermis itu ada lapisan dermis ya. Jadi lapisan ini lebih tebal ya, lebih tebal daripada epidermis. Nah, di sini terdapat berbagai macam organ di dalam lapisan epidermis tersebut ya. Jadi terdapat pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah, ada vena, ada arteri ya. Jadi di sini pembuluh darah itu sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit ya, supaya kulit kan termasuk sel ya. Jadi sel itu harus tetap memiliki nutrisi. Nah, nutrisi tersebut dibawa oleh yang namanya vena sama arteri tersebut ya.
Terus selanjutnya ada pembuluh getah bening ya, pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening ini juga sebagai sebagai pasokan jaringan kulit untuk melawan mikroba ya. Jadi kalau misalnya ada bakteri atau jamur dan lain sebagainya yang ingin masuk ke tubuh kita, jadi pembuluh getah bening ini tersebut akan mengeluarkan yang namanya sel darah putih ya. Jadi di situ nanti dia itu akan akan melawan bakteri atau jamur yang masuk hingga tidak sampai masuk ke tubuh kita ya. Jadi sebagai pertahanan pertama tadi ya. Terus yang sebenarnya ada kelenjar keringat ya, kelenjar keringat ini juga untuk mengatur suhu tubuh tadi ya. Apabila udara lagi panas, maka kulit akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Terus ada folikel rambut ya. Rambut nanti akan kita bahas sendiri di slide selanjutnya ya. Terus ada saraf sensorinya, ini saraf-sarafnya ya. Di sarafnya ini yang membuat kita bisa merasakan tadi ya, dan lain sebagainya. Lapisan yang ketiga itu ada lapisan hipodermis ya. Jadi hipodermis ini lapisan yang ada di bawah dermis ya. Jadi lapisan ini yang biasanya kita pakai injeksi ya, injeksi sekutan atau SC ya, SC yang biasanya ada di bahu ya. Jadi itu berada di lapisan hipodermis ya. Jadi sini ada SC. Kalau yang IC Bu di mana? Kalau IC itu berada pada lapisan dermis ya. Jadi lapisan ini kelanjutan dari dermis. Lapisan ini berisi sel-sel lemak ya, sel-sel lemak yang berada di dalamnya ya. Jadi di sana terdapat banyak lemak. Nah, fungsinya ini untuk apa ya? Lemak di dalam tubuh kita ini untuk membantu tubuh dari benturan-benturan fisik. Yang selanjutnya untuk mengatur panas tubuh kita ya. Nah, jaringan lemak ini juga berfungsi untuk sebagai cadangan energi. Jadi kalau misalnya kita belum makan ya, karbohidrat di dalam tubuh kita tidak ada, maka kita akan mengubah lemak menjadi energi. Nah, lemak yang pertama kali akan dirubah itu lemak yang berada di hipodermis tersebut ya. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah rambut ya. Ini rambut. Rambut merupakan bagian dari kulit dengan akar rambutnya berada di lapisan dermis ya, lapisan nomor 2 ya, di lapisan nomor 2 tadi. Nah, di sini beberapa rambut itu dikontrol oleh hormon seks, beberapa ya. Seperti di rambut wajah, janggut, kumis, dada maupun punggung ya. Dan bisa juga di alat genitalia kita, itu juga dikontrol oleh hormon seksual ya. Jadi besar lebat tidaknya itu tergantung hormon ini ya, hormon androgen namanya ya. Nah, warna rambut kita ditentukan oleh jumlah pigmen yang bernama melanin. Semakin banyak melanin ya, berarti semakin gelap warna kulit seseorang ya. Nah, ini gambar apa guys? Ada yang tahu? Ya. Apakah kalian pernah mengalami ini? Ya, mengalami kulit merinding. Bu Sela yakin kalian pasti pernah mengalami ini. Ya, entah itu kalian habis mendengarkan cerita horor ya, habis mendengarkan cerita hantu, ataupun karena mendengarkan suaranya Bu Sela yang merdu ya, atau karena kedinginan ya, pasti kalian pernah merasakan yang namanya kulit merinding. Nah, kulit merinding itu karena apa sih Bu ya? Jadi kulit merinding ini disebabkan oleh yang namanya refleks piloereksi ya. Jadi akibat refleks ini yang akan menyebabkan rambut kecil yang menutupi tubuh kita itu berdiri, yang pada akhirnya membuat benjolan kecil di seluruh tubuh kita
ya, jadi kayak kulit ayam ya. Jadi ini bisa disebabkan oleh tadi respon akan ketakutan, trauma, stres ya, maupun menggunakan suara merdu busela ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah anatomi dan fisiologi kuku. Nah, di sini semuanya punya kuku ya. Oke, kita bahas. Kuku ini merupakan sel epidermis yang mengalami keratinisasi. Nah, sel epidermis itu ada di mana tadi ya? Epidermis itu lapisan yang pertama ya, lapisan yang bisa kita lihat dari luar. Nah, kuku ini sebenarnya itu merupakan sel epidermis. Namun karena mengalami keratinisasi ini, maka kuku kita ini menjadi keras ya. Jadi kuku kita ini tersusun atas protein yang mengeras yang disebut keratin. Lah, protein ini itu namanya keratin dan mengalami proses keratinisasi atau pengerasan ya, yang memiliki fungsinya ini untuk apa Bu ya? Jadi fungsinya kuku ini sebenarnya untuk melindungi ujung jari kita dan ujung kaki kita, sehingga lebih melindungi ujung-ujung ekstremitas ya. Pada materi kita kali ini, Bu Sela akan memberikan tugas untuk mereview ya, atau untuk mengetahui apakah kalian mendengarkan video Bu Sela dari awal hingga akhir. Nah, ini ada beberapa 5 soal dengan jawaban pendek. Nah, kalian tugasnya itu menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan voice note dan mengirimkannya ke Bu Sela ya. Jadi Bu Sela tunggu sampai maksimal pukul 5 sore tentang tugas ini ya. Tugas ini dengan jawaban pendek, jadi sebutkan soal dan jawaban pendek di voice note. Oke? Nah, baiklah, itu tadi materi pelajaran pada pagi hari ini. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Apabila masih belum paham, boleh diulang-ulang kembali video ini dan boleh langsung menghubungi Bu Sela. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.